Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Nah, Bu Indah harap kalian semua selalu sehat dan di rumah selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita harus selalu berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman. Anak-anak di kelas sebelumnya sudah pernah mencari ide pokok dan kalimat utama suatu paragraf, bukan? Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengulang kembali cara mencari ide pokok dan kalimat utama suatu paragraf. Apa sih ide pokok suatu paragraf itu? Anak-anak masih ingat enggak apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Ya, ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok paragraf juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Antara ide pokok paragraf dan kalimat utama sangat berhubungan. Bisa jadi ide pokoknya itu tertuang di dalam kalimat utama atau di dalam keseluruhan paragraf. Kalimat utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung sebuah pokok pikiran atau permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berbentuk satu kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ciri yang ketiga yakni memiliki arti atau maksud yang jelas meski tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Dan yang keempat adalah kalimat utama dapat dibentuk tanpa kata hubung atau konjungsi. Selain kalimat utama, dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat pendukung yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat utama. Ciri dari kalimat penjelas adalah 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Dapat memiliki arti atau maksud jika sudah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Memerlukan konjungsi atau kata hubung. Dan yang terakhir adalah biasanya berisi keterangan, contoh, atau informasi lain yang mendukung kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Jadi berada di kalimat yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Kalian bisa membacanya lebih lanjut dan memfreeze layarnya terlebih dahulu ya. Paragraf yang tertera di layar berikutnya ini adalah contoh paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan sudah dikasih huruf yang tebal oleh Bu Indah. Kalian bisa memfreeze layarnya terlebih dahulu ya. Nah, gambar yang tertera di layar paling akhir ini adalah paragraf campuran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, paragraf campuran mempunyai 2 kalimat utama di awal dan di akhir dan sudah ditandai dengan cetakan tebal oleh Bu Indah. Kalian bisa memfreeze dulu layarnya untuk memahami dan membaca paragrafnya.
Demikian tadi penjelasan singkat Bu Indah tentang ide pokok dan kalimat utama suatu paragraf. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah dan belum bisa bertatap muka langsung dengan Bu Indah. Akhir kata, Bu Indah minta maaf dan apabila ada yang ditanyakan silahkan menghubungi Bu Indah melalui WA pribadinya Bu Indah ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.